أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدارil azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini adalah fadlun niyah. Tema yang akan kita bahas pagi ini adalah fadlun niyah, keutamaan niat. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang hakikat niat. Sekarang fadlun niyah, keutamaan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, sabarlah akan dirimu hai Muhammad. Ya, wasbir nafsaka, sabar dirimu hai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Sabar, ya. Bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashyi, di petang hari, ya. Dan siang hari, yuriduna wajhah, mereka tujuan mereka untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana letak di ayat ini, di mana letak keutamaan niat? Pada lafaz yuriduna wajhahu, mencari redha Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-iradah di sini, al-murad bitilkal iradah, ya. Yang dimaksud dengan yuridu di sini dalam ayat ini maksudnya adalah niat. Nah, niat mencari redha Allah, mencari rahmat Allah, itu adalah utama. Ya. Sebab dengan redha dan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melalui keutamaan niat, melalui ayat, melalui Al-Quran. Wa fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, qala inna bil Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghizul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabna mahmasatan ila syarikuna fi zalik wa hum bil Madinah. Wa qalu kaifa zalik ya Rasulullah wa laysu ma'ana, qala habasamul uz fasyariku fil ajri bi husnil niyyah. Nah, di sini dia. Nah, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, lamma kharaja Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berangkat fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Berarti ikut Nabi waktu perang Tabuk itu. Apa sabda Nabi SAW pada waktu perang Tabuk? Inna bil Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan. Hai sahabatku, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kelompok orang, aqwaman, kelompok-kelompok orang. Ma qata'na wadiyan, dia tidak menyeberangi lembah, ya, untuk perang macam kita ini. Hanya tinggal di Madinah saja. Ma qata'na wadiyan, dia tidak menyeberangi lembah. Wala wata'na mautian, dia tidak mendaki gunung macam kita ini. Kalau kita ini pergi perang ini, turun lembah, naik gunung, mendaki ke gunung, jalannya berat menghadapi orang kafir ini. Wala anfaqna nafaqatan, mereka tidak membelanjakan sebagian daripada harta mereka. Mereka tinggal di Madinah saja. Ya.
illa syarikuna fi zalik wa hum bil Madinah. Melainkan mereka syarikuna fi zalik, sama pahala kita dengan mereka. Padahal kita turun ke Medan, dia hanya tinggal di Madinah saja. Cuma sama pahala kita dengan mereka. Duh, kok bisa begitu ya Rasulullah? Enggak berkeringat aja kok bisa sama ya Rasulullah? Wa kaifa zalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Mendingan tidak perang kalau gitu, kalau sama pahalanya di sisi Allah. Lalu kata Nabi, habasamul uzr, karena mereka tertahan oleh uzur. Maksudnya tertahan oleh uzur Rasulullah. Kaki mereka tidak bisa jalan, setruk, ya. Cuma niat mereka saja. Kalau aku bisa jalan, kakiku ini seperti orang sehat. Semoga saya, cita-citanya ingin berperang, ya. Tapi dia tidak bisa tertahan dengan sakitnya, misalnya. Fasarikuna fil ajri bihusni niyah, maka mereka sama pahalanya kita dari segi niat. Wah, orang tidak ikut perang dengan orang perang sama pahalanya apabila mereka pandai berniat. Dengan catatan mereka habasamul uz, tertahan oleh rasa uzur, mungkin mereka sakit, kepala mereka sakit, kaki mereka lumpuh dan sebagainya. Dan orang yang lumpuh ini berkata, seandainya saya sehat-sehat seperti orang itu, bisa saya ikut Nabi SAW untuk perang, maka sama. Ini kan niat mereka, niat baik mereka, ya. Maka sama pahalanya dengan orang yang terjun di medan peperangan itu. Ini dari segi keutamaan niat. Maka kita harus pandai-pandai berniat dalam persoalan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qala ba'dus salam, rubba amalin saghirin ta'zimhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyah. Ya. Kata sebagian ulama salaf, siapa ulama salaf itu? Ya para sahabat-sahabat Nabi, dikatakan ulama salaf. Salaf itu artinya terdahulu, ulama-ulama Nabi, ulama-ulama terdahulu, ya. Terdiri dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata ulama salaf ini, rubba amalin saghirin ta'zimhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil dianggap sepele di dalam Islam ini, tapi dia baik niatnya, ta'zimhun niyah, dibesarkan amalan yang kecil sepele itu oleh niat. Masya Allah, ya, ta'zimhun niyah, amal yang sepele dipandang dalam Islam, tapi kalau niat kita baik dibesarkan pahalanya oleh niat. Warubba amalin kabirin tusaghirhun niyah. Berapa banyak amalan yang sangat besar, yang dipandang besar oleh umat Islam lainnya, tasghirhun niyah, dikecilkan, dikerdilkan dengan niat. Apabila niatnya tidak begitu ikhlas, kecil nilainya, ya. Padahal amalan yang utama, padahal amalan besar. Contohnya guru, banyak kalau berbicara tentang contoh, ya. Banyak sekali kalau berbicara tentang contoh. Yang jelasnya, kata ulama salaf, berapa banyak amalan yang kecil, ta'zimhun niyah, bisa dibesarkan dengan niat. Amalan kecil itu pahalanya. Warubba amalin kabirin, berapa banyak amalan yang besar, utama, tasghirhun niyah, bisa dikecilkan dengan niat, karena niatnya ada sedikit melenceng dari Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa qala Yahya ibnu Katsir, ta'allamun niyata fa inna ablagu minal amal. Kata Yahya, ya, terdiri daripada ulama salaf juga. Wa qala Yahya ibnu Katsir, ta'allamun niyata fa innaha ablagu minal amal. Yahya ibnu Katsir mengatakan, belajarlah olehmu akan niat. Belajar niat dulu, ya. Fa innaha, maka sesungguhnya mempelajari niat itu ablagu minal amal, lebih dalam daripada amal. Bapak pian ini mengaplikasikan, mengamalkan, tapi Bapak tidak pandai berniat, ya. Niat Bapak hanya satu macam saja, tentu satu macam jenis pahalanya. Sebaliknya kita berniat satu macam jenis kebaikan, tapi niat kita banyak macam-macam kebaikan yang kita niatkan di dalam satu jenis kebaikan itu, maka berlipat-lipat, bermacam-macam pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan niat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya.
Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama salaf, tijaratun niyat tijaratul ulama. Ulama salaf mengatakan tijaratun niyat, perniagaan tentang niat. Nah, tijaratul ulama itu perniagaan ulama. Ya, ulama-ulama yang paham tentunya, ya. Ulama-ulama yang paham. Ini niat ini perniagaan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi satu macam jenis ibadah, tapi satu jenis ibadah itu kita berniat, banyak niat kita di sana, maka banyak juga nilai-nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksudnya tijaratul niat atau tijaratul ulama? Perniagaan niat itu adalah merupakan perniagaan ulama. Maknanya annal ulama'a humul ladzina ya'lamuna kaifa yu'amiluna rabbahum wa yarbahuna 'alaihi a'zamur ribah. Ya. Ya. Sesungguhnya ulama itu humul ladzina ya'lamuna, mereka para ulama itu adalah orang-orang ya'lamuna, yang memahami, yang paham, gitu loh. Kaifa yu'amiluna rabbahum, bagaimana mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama yang pandai, yang alim, ya. Humul ladzina ya'lamuna, mereka yang memahami kaifa yu'amiluna rabbahum, bagaimana mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarbahuna 'alaihi a'zamur ribah. Para ulama itu adalah memahami, wa yarbahuna, bagaimana mereka mendapat keuntungan dengan keuntungan yang sangat besar. A'zamur ribah, keuntungan di sisi Allah sangat besar. Satu jenis kebaikan, tapi untungnya berlipat-lipat, beribu-ribu kebaikan. Nah, ini diistilahkan oleh sebagian ulama salaf, tijaratul ulama, tijaratul niat, perniagaan niat itu adalah merupakan perniagaan para ulama-ulama yang soleh terdahulu. Maka ini kita contoh. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Amma fit ta'at wa yanwi fit ta'atil wahidah niyatun kasiratun. Amma fit ta'ati fa yanwi fit ta'atil wahidati niyatun kasiratun. Kaman yaqsudu dhahabu ila al-masjid fa yanwi annahu zairun li baitillah wa qasidun kadzalika salatul jamaah allati ta'dilu salatul fajr bi 20 dha'fan wa yanwi ma'a dzalik sima'ul dzikr min al-ulama wa ifadatul ilm. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Adapun ketaatan. Nah, ini kita bicara tentang taat, ya. Fa amma fit ta'at, adapun dalam berbagi ketaatan, wa yanwi fit ta'atil wahidati, lalu dia berniat, dia berniat satu jenis ketaatan. Ya. Dia melaksanakan satu jenis ketaatan, ya. Tapi satu jenis ketaatan itu niyatun kasiratun, niatnya banyak, diboncengi dengan banyak niat satu jenis ketaatan itu. Contohnya guru, kaman yaqsudu zahabu ilal masjid, sebagaimana orang berniat berjalan ke masjid. Nah, ini contoh ini kita berbicara contoh. Berniat berjalan ke masjid itu kan sebuah ketaatan, ya, sebuah ibadah. Tapi satu jenis ibadah ini, bila kita pandai berniat, maka banyak nilai pahalanya, banyak jenis-jenis pahalanya di sisi Allah SWT. Itu menurut ulama salaf, ya. Kaman yaqsudu zahabu ilal masjid, sebagaimana kita berniat berjalan ke masjid. Nah, niatnya pertama berjalan ke masjid, wa yanwi annahu zairun li baitillah. Dia berniat sesungguhnya berjalan ke masjid itu zairun li baitillah, kunjung ke rumah Allah. Zairun li baitillah, kunjung ke rumah Allah SWT. Kunjung ke rumah Allah itu merupakan ibadah. Kena masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Kunjung saja ke sana itu adalah merupakan ibadah. Satu jenis ibadah. Nah, berjalan ke masjid. Selain dari itu juga, wa qasidun kadzalik salatul jamaah allati ta'dilu salatul fajr bi 27 darajah. Selain daripada dia kunjung, dia berniat untuk sembahyang jamaah di sana. Di mana sembahyang jamaah itu sama dengan sholat 27 tingkatan.